Guys, balik lagi di YouTube channel aku. Hari ini guys, aku pengen share ke kalian gimana sih jadwal penerbangan pramugari. Buat kalian yang baru di channel ini, aku mau kenalin diri dulu. Jadi nama aku Evrin, terus dulu tuh aku kerja di Singapore Airlines sebagai pramugari, tapi aku udah resign sekarang. Jadi aku pengen share ke kalian semua pengalaman-pengalaman aku pada saat aku kerja dulu, guys. Nah, guys, seperti yang tadi aku udah bilang, aku bakalan bahas tentang jadwal penerbangan kita, guys. Nah, sebetulnya aku pengen banget dari dulu bikin video ini karena emang dari sejak aku masih terbang pun banyak banget gitu yang nanya sama aku, jadwal terbang kalian itu kayak gimana sih? Apakah kalian itu ada sistem yang kayak misalnya 5 hari terbang, 2 hari off, 5 hari terbang, 2 hari off gitu, atau kayak gimana sih gitu. Terus ada juga yang tanya, kalian itu hari liburnya setiap hari apa gitu. Terus ada juga yang tanya, dalam sebulan itu hari liburnya ada berapa hari. Pokoknya aku dapat banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu sih, guys. Nah, jadi di sini aku pengen juga jelasin ke kalian sebetulnya gimana sih jadwal penerbangan kita gitu loh dalam sebulan. Karena kan kita dikasih jadwal itu setiap bulan ya, guys. Jadi di sini aku bakalan bahas yang dalam 1 bulan aja gitu, guys. Nah, guys, selain itu juga kenapa aku pengen bahas ini, itu juga karena sebetulnya aku kan dulu udah pernah tuh, guys, bikin video tentang gaji pramugari ya, guys. Nah, sebetulnya kalau misalnya kalian mau tahu seberapa besar atau kecil gajinya itu, kalian juga harus bandingin dengan seberapa banyak jam kerja kita gitu, guys. Jadi bukan cuman per bulan, karena kita itu sistem kerjanya itu bukan kayak orang kantoran yang Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat gitu. Berarti udah otomatis setiap Sabtu Minggu tuh mereka libur. Jadi 1 bulan itu cuman kerja berapa hari gitu kan, fix gitu ya, guys. Nah, kalau kita itu kan enggak gitu. Jadi kalian juga harus bisa bandingin apakah gajinya itu sama jam kerja kita itu menurut kalian itu sesuai atau enggak, atau menurut kalian itu banyak atau sedikit gitu. Karena emang yang dari dulu aku udah pernah bahas, dulu aku kan udah pernah bahas gaji kita berapa. Banyak banget yang komen, oh gajinya besar atau gajinya kecil atau gajinya gimana gitu. Tapi aku belum pernah bahas kan, guys, seberapa banyak jam kerja kita gitu, guys. Nah, jadi mungkin kalau misalnya setelah kalian tahu seberapa banyak jam kerja kita, kalian mungkin punya pendapat lain tentang apakah gaji pramugari itu besar atau kecil gitu, guys. Oke, guys, aku langsung aja bakalan kasih lihat ke kalian. Tadang! Ini dia, guys, jadwal kita. Nah, lo pasti pada bingung kan gimana itu cara bacanya, apa itu. Nah, sebetulnya sama sih, guys. Dulu pas aku baru pertama kali ya, guys, terima jadwal kayak gini, aku juga bingung. Ini apaan? Lagi gimana? Lagi cara bacanya kok rempong banget, ribet banget gitu ya, guys. Nah, di sini aku juga bakalan share ke kalian itu tuh kayak gimana. Jadi kalian tuh udah bisa lihat di situ kan udah jelas ya, ada tanggalnya, ada harinya tuh apa, terus ada juga flight numbernya. Jadi kita langsung dikasih tahu flight numbernya apa, terus udah gitu ada sektornya. Dan sektornya itu di sini pakai 3 letter code. Jadi SIN itu Singapura, terus udah gitu ya ada macam-macam tuh, ada PEK, ada HKG, ada SFO. Nah, di situ aku bakalan kasih tahu ke kalian. Nah, di sini itu nanti itu pada saat kita training, kita itu diminta untuk hafalin yang namanya 3 letter code ini. Jadi, seperti 3 letter code itu apa sih? 3 letter code itu biasanya nama-nama airport, atau misalnya kayak ke Jakarta itu CGK, Cengkareng gitu. Nah, terus kalau misalnya PEK itu Beijing, terus udah gitu HKG itu Hong Kong. Nah, kayak gitu-gitu kita itu harus hafal. Karena nanti pada saat kita lihat jadwal itu tuh semuanya pakai 3 letter code gitu, guys. Jadi kita harus tahu kita itu kemana terbangnya gitu. Nah, abis itu setelah sektor sebelahnya itu kan ada aircraft AC, itu aircraft kita dikasih tahu kita itu pakai pesawat jenis apa. Terus berikutnya ada yang namanya duty, kita dikasih tahu duty kita itu apa, terbang kah, atau LO itu layover kah, atau misalnya off kah, atau apa gitu. Terus berikutnya di sampingnya lagi itu ada
RPT. RPT itu artinya reporting guys. Jadi jam berapa kita harus report gitu untuk flight. Terus berikutnya adalah STD. STD itu schedule time departure. Berarti jam berapa kita bakalan departnya dari airport. Terus udah kayak gitu STA, schedule time arrival. Berarti jam berapa kita bakalan sampainya. Terus udah gitu berikutnya ada flight time. Berarti berapa jam terbang kita gitu guys. Nah, sebetulnya dari jadwal ini kalian bisa lihat aku tuh ada berapa banyak flight di sini. Aku bakalan bahas cepet aja ya guys. Jadi di sini aku tanggal 2 aku reporting itu udah ke Beijing. Tanggal 4 aku dari Beijing pulang ke Singapura. Terus udah gitu tanggal 5 aku libur. Terus tanggal 6 aku dari Singapura pergi ke Hong Kong. Nah, terus udah gitu aku bakalan layover di Hong Kong. Terus tanggal 7 malamnya aku dari Hong Kong berangkat ke San Francisco. Tanggal 8 aku sampai di San Francisco. Terus udah gitu aku layover di San Francisco. Tanggal 7 lagi aku layover lagi karena apa guys? Kok ini ngelihatnya kok tanggal 7 lagi gitu guys? Pasti kan kalian bingung kan? Karena di situ ada juga yang namanya perbedaan jam. Ya, berarti tanggal 7 aku layover, 8 layover, 9 layover, 10 tanggal 10 malam aku itu baru berangkat. Nah, jadi kalau misalnya di sini tulisnya tanggal 10, di sini itu tanggal 10-nya ngikutin jam lokal ya guys. Jadi ini semua itu ngikutin jam lokal di mana lokasi kita supaya kita nggak ngecoh gitu. Jadi kita nggak usah balikin lagi ke jam Singapura untuk kita ikutin jam Singapura. Enggak. Jadi misalnya di sini tulisnya 10 Juni jam 00.15 gitu. Itu berarti dari San Francisco pulang ke Hong Kong gitu kan. Berarti itu ngikutin jamnya di San Francisco pada saat itu gitu guys. Oke, berarti tanggal 10 aku dari San Francisco aku pulang ke Hong Kong. Tanggal 11 sampai 11 pagi subuh, enggak subuh deh, pagi itu aku sampai di Hong Kong. Nah, terus udah gitu di Hong Kong aku istirahat lagi 2 hari, tanggal 13 aku pulang. Tuh. Nah, di sini guys, kalian bisa lihat juga dari tanggal 14 sampai tanggal 16 itu aku ada libur gitu kan, guys. Itu off itu berarti aku libur gitu, guys. Nah, di sini tanggal libur itu berarti aku udah boleh ngerencana ini, guys. Oke, aku mau pulang, aku pengen pulang Indonesia gitu. Aku pengen pulang ke Jakarta dari tanggal 13 malam lah gitu. Aku udah boleh naik pesawat yang malam gitu atau sore gitu, karena misalnya di sini tulisnya jam 12 siang itu aku landing, berarti abis ambil koper, abis beres-beres pesawat kurang lebih ya 2 jam lah gitu, say bye gini segala macam ya kan guys. Abis flight kurang lebih ya 2 jam lah kalian keluar gitu sampai di rumah aku. Terus udah gitu mungkin aku siap-siap mandi, terus udah gitu packing barang-barang yang untuk pulang ke Jakarta. Ya kurang lebih aku sore gitu aku udah bisa langsung pulang ke Jakarta. Nah, biasanya aku udah langsung planning kayak gitu guys. Jadi oke, aku bakalan beli flight tanggal 13 sore. Terus udah kayak gitu aku bakalan stay di Jakarta 3 hari. Terus udah gitu, nah aku udah libur 3 hari, next flightnya aku itu ke CHC, which is ke Christchurch. Christchurch itu aku flightnya tanggal 17 kan guys, sore. Berarti aku bisa pulang tanggal 17 pagi atau enggak tanggal 16 malam gitu aku pulang gitu dari Jakarta, pulang lagi ke Singapura. Sebetulnya aku itu sukanya kalau misalnya udah dapet roster gitu, aku udah ngerencanain gitu guys. Jadi aku mau liburannya kapan, apakah liburan 3 hari itu aku mau pakai untuk pulang ke Indo, ataukah aku mau pakai untuk pergi jalan-jalan sama temen atau sama keluarga kemana gitu. Nah kayak gitu sih guys. Jadi biasanya kita itu baru bisa planning liburan itu dalam 1 bulan ke depan. Dan selain itu guys, di sini juga kita biasanya kalau misalnya dapat jadwal gitu, aku udah ngeliat nih, aku ada 3 hari off gitu, tapi kayaknya aku pengennya punya 4 hari off deh, gimana caranya gitu. Nah berarti caranya aku harus majuin flight aku, atau misalnya flight Christchurch aku turunin gitu, aku pindahin ke tanggal 18 gitu. Nah jadi caranya aku cari orang yang
di flight tanggal 18 itu gitu buat tukeran flight sama aku. Mau nggak tukeran flight? Aku maunya tanggal 18 nih gitu baru terbang gitu. Jadi aku bisa punya ekstra 1 hari off. Nah, kita itu bisa kayak gitu guys. Jadi kita bisa yang namanya tukeran-tukeran flight juga. Jadi pada saat kita terima roster, wah pasti langsung tuh grup chat tuh langsung heboh gitu kan guys. Gue punya flight tanggal segini, siapa yang mau? Siapa yang punya tanggal segini, pokoknya gitu-gitu langsung kayak barteran gitu guys. Ya lanjut ya. Christchurch kan, udah selesai Christchurch. Kalian bisa lihat abis dari Christchurch aku itu ada off day, ada hari libur lagi tanggal 21, tanggal 22. Kalau misalnya tadi yang aku tadi bilang, kalau misalnya aku nggak mau gitu ya, aku mau nih 2 hari ini aku pindahin aja deh ke atas gitu, jadi aku di Jakartanya bisa lebih lama. Nah bisa juga, jadi kalian itu cari flight Christchurch-nya misalnya atau ke flight lain gitu yang kalian mundurin gitu jadwalnya, jadi tukeran gitu. Tapi di sini aku kan enggak ya, mungkin aku udah ada plan lain kali ya, aku nggak tahu juga. Terus udah kayak gitu tanggal 23-nya itu kalian bisa lihat itu SSSS1. Nah, SSSS1 itu tuh apa sih guys? SSSS1 itu artinya kita ada standby. Standby itu di sini ada jamnya juga. Jadi standby-nya itu dari jam 00.00 sampai 23.59. Berarti standby-nya itu full 24 jam. Standby itu ngapain guys? Nah, aku udah pernah bikin video tentang standby gitu. Aku bakalan taruh linknya di sini. Kalian bisa cek aja nanti standby itu kita ngapain sebetulnya guys. Terus berikutnya abis standby aku ada Melbourne, itu dari tanggal 23 aku ada flight Melbourne, terus pulang tanggal 26 kayak gitu. Terus udah gitu aku abis Melbourne aku ada off 1 hari, abis itu aku ada standby lagi. Terus berikutnya tanggal 30 itu aku ada flight ke Zurich. Nah, kalau flight kayak gini nih guys, itu kan aku reportingnya tanggal 30. Nah, itu dia kenapa masuk ke udah dikasih lihat gitu untuk bulan kedepannya. Biasanya kalau misalnya kita nggak ada flight yang nyambung ke tanggal berikutnya, ke tanggal bulan depan gitu, berarti itu tuh bakalan stop di tanggal terakhir bulan itu, misalnya tanggal 30 atau tanggal 31, itu bakalan stop di situ aja. Tapi kalau misalnya udah ada flight di hari terakhir itu dan link ke bulan berikutnya, ya udah bakalan dikasih tahu gitu sampai abis flight itu pulang gitu. Nah itu dia sih guys jadwal terbang kita. Jadi kalau misalnya kalian tanya ke aku dulu gimana sih jadwal terbangnya, apakah 5 hari kerja 1 hari off gitu, ataukah setiap hari apakah kita off-nya gitu, sebetulnya aku nggak bisa jawab sih guys, karena kita jadwalnya tuh kayak gitu guys. Jadi kita nggak ada jadwal pasti yang 5 hari terbang itu 2 hari off, setiap 5 hari terbang pokoknya tiap hari terbang terus udah gitu 2 hari off gitu. Nah kita tuh nggak ada yang kayak gitu guys. Jadi kita itu benar-benar yang tergantung jadwal terbangnya. Kalau semakin kalian lama berangkat terbangnya, kayak yang tadi aku punya itu Singapura, Hong Kong, San Francisco pulang lagi ke Hong Kong lagi ke Singapura, total itu bisa sekitar 7 harian. Nah setelah 7 harian kalian kerja nggak ada di Singapura, itu baru kalian bisa pulang ke Singapura dan hari liburnya itu 3 hari kayak gitu loh guys. Tapi sebetulnya kalau kalian balik lagi mikir gitu ya guys, sebetulnya kita itu layover juga nggak dihitung kerja banget kan ya guys, karena kan kita istilahnya istirahat di luar negeri gitu. Kalian bahkan bisa jalan-jalan di luar negeri gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian sebetulnya mau hitung jam kerja, kalian itu tinggal ngeliat nih di kolom terakhirnya kita itu ada tulisannya flight time. Nah kita itu sebetulnya kerjanya cuma segitu doang guys dalam 1 bulan gitu, karena jujur kita itu kan dibayar per jam terbang ya guys, bukan per bulan. Jadi kita nggak ada yang namanya gaji per bulan pasti kayak gitu. Nah selain itu guys, aku di sini juga pengen kasih tahu ke kalian kalau misalnya jadwal roster itu guys, biasanya ya bagi pramugari itu tuh ya hal yang paling kita tunggu banget setiap bulan. Kayak kalian tuh kalau dulu ya, aku tuh setiap kali ada jadwal roster keluar gitu ya, pasti itu langsung di-share gitu di grup chat, roster keluar gitu kan. Terus dari gitu semua orang itu pada langsung cepet-cepetan login gitu, cek berapa roster kita bulan depan gitu.
Nah, itu tuh karena kayak kita tuh seneng, antara seneng, deg-degan, terus pokoknya ya kayak gitu lah perasaannya, kayak penasaran, pengen tahu kita tuh bulan depan ada flight apa aja terbangnya, terus udah gitu apakah kita banyak standby-nya, terus udah gitu pas kita terima jadwal itu kita juga udah bisa langsung lihat kita terbangnya sama siapa aja, dan kita langsung bukain flight kita satu-satu gitu. Wah, gue terbang sama ini nih, sama ini nih, sama ini nih, ada yang killer nggak, kita langsung cek-cekin, ada senior yang killer nggak gitu. Kalau misalnya ada yang killer, kita langsung kayak, dia gimana ya orangnya, nanti kita harus ngapain ya di flight, kayak gitu-gitu guys. Nah, itu dia kenapa roster itu penting banget buat kita dulu. Jadi kita tuh bener-bener yang selalu nunggu jadwal roster itu keluar. Nah, itu dia guys jadwal terbang kita sebagai pramugari dulu sebelum adanya corona. Nah, semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih mengerti lagi gimana sih sebetulnya pekerjaan pramugari itu guys. Jadi buat kalian, buat teman-teman yang kepengen banget buat jadi pramugari, jadi kalian itu lebih punya bayangan seperti apa pekerjaan kita. Tapi tentunya setiap perusahaan itu beda ya guys. Jadi kalian jangan disamain aja. Dan juga di sini aku mau kasih tahu untuk pramugari Singapore Airlines sendiri pun, kita itu dari mulai kalian junior, kalian itu flightnya itu tetap ada yang namanya flight jauh ke Eropa kemana gitu, itu tuh tetap ada. Nggak ada yang namanya jadwal terbang untuk seniority gitu, nggak ada ya guys. Misalnya untuk senior lebih jauh terbangnya, terus yang junior itu masih di Asia, yang kayak gitu-gitu, nggak ada gitu guys. Aku tahu emang ada beberapa airlines yang mungkin kayak, oh kalau junior itu terbangnya lokal, kalau senior itu terbangnya internasional, atau yang kayak gitu-gitu ya guys. Nah, kalau di Singapore Airlines tuh nggak ada yang kayak gitu. Jadi dari junior pun, semenjak kalian lulus training, kalian tuh udah bisa pergi ke tempat-tempat yang senior pergiin gitu. Yang cuma membedakan itu adalah tipe pesawat yang kalian di training. Nah, itu dia guys video untuk hari ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe juga channel aku. Bye-bye!